Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhimni rushda birahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selalu mengingatkan lebih untuk meluruskan niat kita, keyakinan kita, kita tempatkan rasa kita di sini saat ini adalah benar-benar anugerah dari Allah dalam rangka melaksanakan tugasnya dan hanya berharap mendapatkan keridhoannya. Hadirin al-mukarramun, hadirah al-mukarramah rahimakumullah. Al-Karimu, dat Allah satu-satunya dat yang maha mulia, yang maha dermawan. Para ulama menyampaikan yang dermawan sesungguhnya pertama yang memberi sebelum diminta, yang kedua yang memberi terhadap segala apapun yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan, yang ketiga yang memberi tanpa pandang bulu sekaligus bermanfaat dan maslahat untuk yang diberinya, dan yang mempunyai sifat tersebut itu hanya Allah. Setelah kita paham bahwa yang paling dermawan itu hanyalah Allah, maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin jangan pernah mencita-citakan sesuatu melewati maha karimnya Allah. Maksudnya jangan berangan-angan kepada selain Allah, karena hanya Allah lah yang maha dermawan, yang maha paham terhadap kebutuhan kita, yang pasti pemberiannya maslahat manfaat untuk kita. Sehingga orang tua anak mukmin mukminah dari mulai mereka paham yang diterapkan, nah jangan pernah kau berharap selain kepada Allah. Jangan pernah yang kedua kau sandarkan hati kecuali kepada Allah. Jangan pernah kau bercita-cita kecuali mengharapkan ridhonya Allah. Itulah yang harus diterapkan oleh seorang ayah, oleh seorang ibu, mengisi kekosongan hati anak-anaknya yang putih ibarat kertas. Sehingga sebelum dia mengajak musyawarah terhadap temannya, terhadap yang menjadi orang tuanya, terhadap yang lain-lainnya, dia langsung hatinya bersandar kepada Allah dan langsung memohon petunjuk kepada Allah. Dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Makanya lurus dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad
Pertama, setelah yakin Tuhan kita hanya dat Allah yang satu, Allahus Samad, artinya hanya Allah lah satu-satunya dat yang bisa dan wajib untuk seluruh permasalahan makhluk itu disandarkan kepadanya. Berarti hanya kepada Allah lah seorang mukmin wajib menyandarkan hatinya, tidak boleh kepada yang lain. Maka ketika datang takdir, dia yakin ini dari dan oleh Allah. Tahapan kedua, dia terima takdir tersebut. Tahapan ketiga, dia berusaha dan memohon kepada Allah petunjuk bagaimana menyikapi, mentasarufkan takdir ini kepada sesuatu yang menjadikan diri ini mendapatkan faidah. Nah, ini makna Asmaul Husna Al-Karim. Kalau ini sudah tertanam di dalam jiwa seorang mukmin, dalam jiwa kita, maka ketika Allah mengambil titipannya, ya diambil sama yang punya, yang maha dermawan, biasanya bahkan diganti dengan yang baru, kan gitu, yang lebih baik tentunya, ya. Sampai pada titik tidak bersandar hati kepada selain Allah. Harapan tertinggi dari mana saja Allah mendatangkan. Maka makna Al-Karim itu dijabarkan dalam doa setelah kita melaksanakan sholat duha. Allahumma in kana rizqi bis samai. Kalau seandainya rizkiku, mau harta, mau ilmu, mau ketenangan, mau ketentraman, mau keikhlasan, mau kesabaran, itu adanya di langit, fa'anzilhu. Kalau di bumi, fa'akhrijhu, keluarkan. Kalau sulit, fayasirhu, berikan kegampangan. Kalau haram bahkan, fatohhirhu, ya Allah, sucikan. Jangan sampai rizkiku itu datang kepadaku dalam keadaan haram. Mau dari langit, dari bumi, sulit ataupun haram, muaranya semuanya dari dan kepada Al-Karim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada bahasa dari guru kita selalu, ya, diajar ikhlas mere, jeung diajar ikhlas dibere. Terus belajar ikhlas dalam memberi, dalam melakukan, dan belajar ikhlaslah ketika diberi. Sulit kita untuk ikhlas dalam memberi, penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Tetapi kalau kita paham triknya, bahwa pertama kita ciptaan Allah, yang diberikan oleh kita pun titipan dari Allah, dan Allah memerintahkan, berarti kita bisa sodakoh pertolongan Allah karena yang kita sodakohkan pun titipan dari Allah, perintah sodakohnya pun dari Allah, orang yang menerima sodakohnya pun itu adalah ciptaan Allah. Untuk ikhlas yang pertama itu memberi. Kalau diberi bagaimana? Nah, seluruh rizki dari Engkau ya Allah,
ini rizki darimu untukku melalui si anu yang memberi terhadapku. Maka hati langsung alhamdulillah, segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah. Lalu kita ngomong ke orang yang memberi sedekah atau memberi hibah kepada kita, terima kasih, jazakallah khairan katsira, jazakumullah khairan katsira. Perintah Allah itu. Jadi yang dipandang oleh hati kita bukan orang yang memberi, bahkan bukan barang yang diberikan, bukan cara memberinya, tetapi yang kita pandang, inilah Allah sedang menakdirkan tentaranya, makhluknya untuk beramal, bersedekah kepada kita. Inilah kita, makhluk yang tidak bisa apa-apa, yang harus menerima dengan keikhlasan hati. Nah, itu namanya ikhlas diberi. Hadirin al-mukarramun, hadirah al-mukarramah rahimakumullah. Maka ketika Al-Karim tertanam di dalam jiwa kita, hanya Allah lah yang maha dermawan. Ketika kita diberi, tidak terhutangi jasa makhluk, walaupun wajib. Malam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Wajib mengucapkan terima kasih. Dan yang paling utama, ketika kita dimampukan untuk bisa memberi dengan apapun, dengan doa, dengan tenaga, dengan dukungan, dengan harta, dengan air mata. Memang ada memberi dengan air mata? Pak punten, ada seorang ulama setiap malam dia nongkrong di tempat perjudian. Dia selalu memandang orang-orang yang berjudi sambil mencucurkan air mata. Tidak ikut judi. Ternyata pas ditanya, sedang apa engkau di tempat perjudian ini? Aku sedang memohonkan ampunan kepada Allah terhadap mereka-mereka yang berbuat dosa. Tuh, untuk kebaikan dengan air mata, sedekah dengan air mata. Nah, yang paling utama, jangan sampai ketika kita dimampukan untuk memberi, mengakui bahwa itu adalah hasil jerih payah kita. Awas, setiap yang terjadi adalah takdir Allah. Ingat, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Ayat terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad. Allah menghembuskan angin, Allah menggerakkan daun yang terterpa angin, bukan oleh angin. Angin tidak punya kemampuan. Ngan sunatullah, ketika Allah menerpakkan angin ke daun, daunnya itu bergerak, bahkan kalau yang sudah kering jatuh. Tapi ada kalanya angin besar, tapi daun mah santai we, teu oyag-oyag acan. Tuh. Walam yakullahu kufuwan ahad. Sehingga siapa kamu? Kamu mah bukan siapa-siapa. Ini semua kita mampu melaksanakan amal ini adalah murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa setiap mau beramal itu bismillah tawakkaltu ala Allah, agar hilang
saya bisa. Agar hilang, saya mampu. Dan paling berbahaya mah itu. Orang beramal yang merasa amal itu hasil jeripayahnya lebih rendah daripada orang berdosa lalu bertobat dari dosanya. Bukan berarti berdosa boleh, bukan. Karena ketika takdir menerpa seseorang disoledat terjerumus dari dosa, kewajiban seorang mukmin adalah dalam waktu yang saat itu fauron, hari takene, harus melaksanakan apa? Taubatan nasuha. Dari hidup mah kaitan dengan takdir Allah, Pak, apalagi dengan yang namanya umur, sebetulnya harus seperti begini. Misalnya besok kata dari PLN diumumkan mulai jam 6 maghrib akan ada pemadaman sampai waktu subuh di daerah Lampung Barat. Kira-kira Bapak Ibu mau bagaimana? Menyiapkan, ada yang lilin ya, ada yang menyiapkan lampu patroma, ada yang membeli genset bahkan ya, sudah siap-siap. Ada yang ngecas dari duhur, itu sudah ngecas dari asar teh buat persediaan nanti malam. Makanan yang ada di kulkas dikeluarin semua karena hasil lamun teu aya naonan mah umpamanya. Nah, peringatan untuk meninggal dunia kapan? Setiap waktu mungkin seseorang habis masa hidupnya di alam dunia, berarti mempersiapkan untuk di alam yang gelap gulita, yaitu alam barzah, harus selalu dipersiapkan. Mau lilinnya, mau patromaknya kita, mau gensetnya, itu yang harus dipersiapkan. Ayo we melian baju anyar ari boeh gitu nya. Masyaallah Rabbi. Hadirin al-mukarramun, hadirah al-mukarramah rahimakumullah. Termasuk persiapan gercep terhadap aba-aba dari Allah itu, setiap melaksanakan melaksanakan amal, terutama sholat, bagaimana caranya supaya ngaji yang sekarang lebih baik dari ngaji yang kemarin. Sholat yang sekarang lebih baik dari sholat yang tadi. Terus itu teh. Sodakoh yang sekarang lebih baik dari sodakoh yang tadi. Terus. Itulah tanda orang yang insya Allah akan mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semuanya tergambar akan menjadi patromak, akan menjadi cahaya nanti di alam barzah kita, di alam kubur kita. Semangat untuk meningkatkan amal, sedekah terus semakin besar, semakin besar. Geningan beki gede gitu beak-beak anger gitu.
Bukan nggak boleh, tetapi mari. Apalagi momen sekarang, umur kita tinggal sedikit lagi, udah berkurang. Sekarang kan bulan 1 Muharram, bulan 1 Muharram teh, berarti sudah berkurang 1 tahun umur kita, jatah di alam dunia. Maka momen hijrah, ketika Rasulullah bersabda la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun, tidak ada hijrah setelah kemerdekaan Mekah, putuh Mekah, tetapi hijrah setelah itu pertama jihadun, jihad, yang kedua waniyatun, dan niat. Jihad itu yang mana? Di malam Rabu yang kemarin sudah dijelaskan, hijrah yang terpenting adalah menghijrahkan keyakinan kita dari syirik, dari kufur kepada tauhid, kepada ikhlas. Dari yang tadinya kalau beramal nunggu datang suami, yang tadinya kalau baca Quran dekat anak, beda dengan ketika sendiri. Maka momen hijrah ini, yuk kita hijrahkan, kita berjuang, kita berjihad, menghilangkan maksud-maksud selain lillahi ta'ala. Karena buat apa? Selain Allah tidak ada an-nafi, tidak ada ad-daru yang bisa memberi manfaat, yang bisa memberikan madarat, hanyalah Allah. Allah yang menjanjikan pahala, berarti hanya Allah yang bisa memberikan pahala. Maaf Bapak Ibu, kan ada yang bertanya, orang kafir juga kan beramal, katanya Allah pemberi pahala. Diberi Pak Bu. Makanya yang kaya-kaya itu bukan orang muslim, mayoritas orang-orang kafir. Karena orang kafir itu ketika mereka beramal, kan di Karawang mah ada, ini masjid wakaf dari siapa? Dari orang Cina katanya, yang beragama non muslim. Sehingga ada orang yang berpikir Allah nggak adil kalau orang Cina ini nggak masuk surga katanya. Karena masjidnya dipakai apa? Ibadah menjadi syariat, masuk surganya orang-orang yang sholat di sana. Kan mereka nggak punya kartu tol. Gitu ya. Mana kartu tol? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka diberikan oleh Allah pahalanya di dunia. Babarian orang kafir mah usaha teh. Karena tidak ada hukum, yang penting untung. Kalau kita buat apa untung secara finansial tetapi melanggar aturan, jangan lo bagi air riba mah. Buat apa banyak juga boro-boro haram ari makruh mah. Enggak berkah, enggak menjadikan kita bahagia, enggak menjadikan kita lebih baik dan lebih baik lagi. Nah maka yang kedua, mari kita hijrahkan minad dulumati ilan nur, ya. Atau yang kedua ini dulu ya,
minal mukhlisin ilal mukhlasin, itu aja yang kedua. Dari orang yang ikhlas kepada orang al-mukhlasin yang diberi keikhlasan. Emang beda? Beda, Pak. Orang yang ikhlas adalah orang yang dia berjuang untuk supaya maksud dari amalnya itu hanya karena Allah. Tetapi nah itu, orang yang mukhlas adalah orang yang sudah hilang memandang selain kepada takdir dan ketentuan siapa? Allah. Sudah ridho didudukin sekarang di sini, bari hareudang, bari tunu, bari mikiran, duh beas geus erep. Tadi melihat anu, sudah pegel, teu daek we beres ya nu kahiji teh. Mukhlasin itu ditempatkan di mana saja, bagaimanapun, seberapapun, ridho. Ketika melakukan, merasa digerakkan. Sesudah melakukan, tidak pernah melihat bahwa diri punya kemampuan. Ini semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat jawaban iblis. Iblis memohon kepada Allah setelah diusir dari surganya Allah, berikan aku kesempatan menyesatkan Bani Adam. Allah memberikan kesempatan. Akan aku ganggu, akan aku goda, dan aku mampu untuk menggoda mereka. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang engkau berikan keikhlasan, yang merasa dirinya tidak punya kemampuan apa-apa kecuali murni ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjuangan kita itu dari riya menjadi ikhlas, mukhlis, dari mukhlis bertahap terus menjadi mukhlas. Ya, kita memukhlis aja dulu ya. Hilangkan riya, hilangkan ingin ditilai makhluk gitu. Suami adalah amanah, istri adalah amanah. Jangan pernah kita ingin ditilai suami kecuali karena memang perintah Allah. Jangan pernah kita ingin ditilai istri kecuali karena diperintah Allah. Yang ketiga, yang tadi ya, minad dulumati ilan nur. Kita hijrahkan diri kita dari kegelapan kepada cahaya. Mana kegelapan? Bid'ah. Mana kegelapan? Musyrik. Mana kegelapan? Maksiat atau dosa. Maka seyogianya seorang mukmin itu bahwa yang jelek itu kufur, yang jelek itu syirik, yang jelek itu bid'ah, yang jelek itu melakukan perbuatan dosa. Harus itu mukmin. Untuk apa? Untuk supaya terus bisa hijrah, pindah dari semua itu kepada
Kalau bid'ah kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau musyrik kembali kepada tauhid, kembali kepada ikhlas. Kalau maksiat kembali kepada berhijrah kepada taat. Jadi hijrahnya dari bid'ah ke sunnah, dari musyrik ke tauhid atau ikhlas, dari maksiat atau berbuat dosa kepada ketaatan. Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya, Al-Hadid kalau tidak salah ayat 5 ya, walladzi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinat. Ingat, Allah adalah zat yang menurunkan kepada hambanya. Apa yang Allah turunkan? Ayatin bayyinatin, ayat-ayat yang jelas. Mau ayat kauliyah Al-Quran dan sunnah Rasul, atau ayat kauniyah, kejadian-kejadian yang terjadi kepada kita, semuanya jelas. Untuk apa kita mengikuti Al-Quran? Untuk apa kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Allah, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya bisa mengeluarkan kalian dari dulumat. Tadi dulumat dari bid'ah kepada nur. Nur itu sunnah. Dari maksiat, dari dosa kepada ketaatan. Terus dari syirik kepada ketauhidan. Itu cahaya. Jadi cahaya itu taat, jadi cahaya itu tauhid, jadi cahaya itu mengamalkan hukum-hukum Allah yang dijelaskan, lebih dijelaskan lagi oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita sedang ngaji, ini sedang mendapatkan cahaya, sedang ada dalam ruang lingkup nur. Kalau ngajinya tidak karena Allah, maka berarti kita dalam keadaan dulumat, kegelapan. Na'udzubillahi min dzalik. Hari tandanya ada enggak? Contoh Bu, malam ini aku kangen nasi gorengmu. Ibu yang pulang malam Rabuan, jaba capek, jaba ngantuk, disuruh bikin nasi goreng. Udah bagus, pengen yang goreng. Si bapak, ibu maksain bismillah. Ya Allah, kalau memang ridhomu ada di aku membuatkan ini, maka berikan aku kegampangan dalam membuat nasi goreng ini. Ibu buat, pas dimakan ku bapak diburakeun. Beger deui ta inung sia teh. Meni asin-asin teuing misah. Tanda ibu ikhlas, Masya Allah bapak maaf, nanti saya buatin lagi. Nah itu tanda apa? Ikhlas. Jione ku sorangan. Nah itu berarti tanda tidak ikhlas. Berarti bukan karena Allah, itu mah karena suami. Itu tandanya Pak. Bapak lagi punya uang cuma 20.000 hari itu, biasa memberikan nafkah kepada istri dan anak itu misal 50 atau 100.000. Bismillah, niat saya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak dengan 20.000 ini.
Kan yang biasa dikasih 100 diberi 20, wah biasa, siap. Nah ketika istri ya teh ngimpi gunam cenah, bener iya teh, Bapak tidak sakit hati ketika kita ikhlas memberikan itu. Bu, terima kasih sudah diingatkan, tapi yang ada cuma 20.000 itu, maaf ya. Itu tanda apa? Tanda ikhlas. Jadi ada orang yang memuji, ada orang yang mencela, tidak berubah. Yang penting saya sudah beramal lillahi ta'ala. Naon urun ke masjid deh, wah nu nyebutkan masjid jadi hurin budak cenah gitu. Ada yang menyebutkan masjid jadi kecil sekarang. Orang lagi belajar, berarti kita belum apa. Jadi tanda ikhlas itu tidak berubah dengan apapun reaksi yang terjadi di lingkungan kita. Tetap semangat, dan kuncinya itu semua dengan benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh-dhulumati ilan nur. Kenapa kita harus beriman? Kenapa kita harus beramal soleh? Supaya kita keluar dari kegelapan kepada cahaya. Mana cahaya teh? Cahaya teh fitrah kita sebagai manusia. Maka ketika kita berbuat dosa, berarti sebetulnya kita sudah kehilangan kemanusiaan yang ada dalam diri kita. Maka perjuangan menghijrahkan diri dari maksiat kepada taat, dari bid'ah kepada sunnah, dari syirik kepada tauhid itu adalah memanusiakan kemanusiaan yang ada di dalam diri kita. Maka jelas di dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi tsumma radadnahu asfala safilin. Kegelapan, kecuali illalladzina amanu, itu yang mendapat cahaya, beriman, wa amilus sholihat, dan beramal kebaikan, falahum ajruhum inda rabbihim. Walaupun umur semakin sepuh, semangat hijrah mah harus justru semakin tinggi. Sebagai bukti cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka hijrah yang keempat, minal ajalah ila sobri, dari terburu-buru kepada sabar. Masya Allah, da sok keheul ka imam anu lila teh nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu mangga cenah teh. Geus dilagam kieu mah alamat katanya gitu. Pas baca surahnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Wah, ya mangga seneng. Kenapa? Enggak apa-apa, memang itu watak dan fitrah manusia, pengen buru-buru. Nah, momen hijriah ini yuk kita hijrahkan. Dalam melakukan apapun, dalam berdoa mengharapkan apapun, jangan ajalah. Monggo ya Allah, Engkau yang maha tahu yang terbaik untukku. Aku hanya melaksanakan kewajiban berusaha, berdoa.
Ketika melakukan satu amal dalam sholat diantaranya, kan kita harus khusyuk supaya bisa diterima. Khusyuk bisa terjadi kalau kita ikhlas. Nah, diantaranya lagi supaya bisa khusyuk itu jangan terburu-buru, karena harus diikuti oleh hati kita. Allahu Akbar harus diikuti, bahwa seluruh selain Allah itu kecil, hanya Allah lah Dat yang maha agung. Terus ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Mau lebih silahkan, di ujungnya dibaca doa Allahumma laka roka'tu wabika, sambil ditelaah maknanya dijiwai. Entang wakah yang buru-buru iktidah kalau lagi sholat sendiri. Kalau berjamaah ikuti aja imam, ikuti imam. Daeta boga suruh langganan, inna a'toina jeung naon kuluhu. Ayo belajar. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala tanpa hitungan, saking banyaknya. Innallaha ma'as sabirin itu di dunia diberikan pertolongan untuk taat, diampuni dosa, di akhirat mendapatkan ridhonya, artinya masuk surganya Allah. Enggak ada cita-cita tertinggi kita kecuali husnul khotimah. Kenapa? Pengen dapat ridho Allah. Karena kalau tidak husnul khotimah, naudzubillahi min dzalik. Kuncinya sabar. Dari nu salat tilil lain budak hungkul. Kadang-kadang kita pun tibu budak gitu. Sampai sekarang Ibu pernah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 11 kali? Tuh, udah ketinggalin utara mah gitu. Sekali-sekali mah saya mah pengen disempurnakan sunnahnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 11, lalu baca Allahumma laka sajadtu wabika amantu wa alaika tawakkaltu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu. Lalu doa lagi setelah itu teh, Allahumma gfirli dhunubi gitu. Minimal ya muqallibal qulub, minimal Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, minimal yang 3 itu. Ayo gerak. Apalagi di waktu malam, lebih-lebih setelah bangun tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kenapa tahajud ada maqamam mahmuda yang dijanjikan oleh Allah? Karena yang pertama dengan bangun malam, lalu kita wudu, lalu kita sholat, di sana ada irghaman lisyaiton. Irghaman itu adalah perilaku yang membuat setan itu kerugian banget.
paling rugi setan teh lamun urang hudang wengi bangun malam lalu sholat. Ari kamusuh mapan kudu kitu ya nih. Kamusuh. Yang kedua, ada yang namanya hajrun nafsi atau jihadun nafsi, melawan nafsu. Kan malam pengen nafsu mah apa? Tidur, lalu dilawan untuk sholat. Ibu yang lagi pamengan, lagi haid, tidak sholat tapi istighfar, baca sholawat. Atau Nabi memberikan panduan, kalau kita bangun malam tidak bisa melaksanakan tahajud karena ibu seperti ibu nifas atau haid, maka perbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak itu Pak. Misalnya Bapak pas bangun tuh dingin luar biasa, waduh ini mah air hangat enggak ada, dinginnya luar biasa, kayak lagi meriang, mau wudu bagaimana, takut gering, takut sakit, bacalah itu sambil duduk. Ibu juga sama, jadi ulah kana lagi head blong jam 8 baru apa bangun. Awas Bu. Nah, tapi untuk sabar itu pertama perlu istiqomah. Istiqomah itu tetap dalam kebenaran. Jangan pernah melakukan hal yang keluar dari tuntunan Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua harus mudawamah. Mudawamah itu harus terus bolak-balik. Kalau istiqomah mah umum, kalau mudawamah mah nah itu. Walaupun 2 rakaat tapi selalu sholat sunat 2 rakaat itu nggak pernah ditinggali kalau nggak ada udzur ya. Dan yang terakhir harus riyadhah, harus selalu dilatih supaya ahli. Latih terus, latih dari 2 rakaat 40 hari, latih menjadi 4 rakaat, mungkin 3 bulan 4 rakaat tahajud deh terus, bahkan udah 6 bulan nih masih 4 rakaat tahajud deh. Dan lebih dari 4 rakaat nggak sepak tolonyong, nggak apa-apa, yang penting terus perbaiki. Enggak diperbaiki di jumlah, perbaiki di kualitas pelaksanaan sholat itu sendiri. Berdoa terus, ya Allahumma gfirli. Sabar itu tadi pindah dari ajalah terburu-buru menjadi sabar. Awas doa Allah, ulah kana ketalar Allahumma gfirli dunubi wali jiwai. Allahumma gfirli dunubi. Bahkan bagusnya mah sing inget karena dosa urang teh. Ya mah Allahumma gfirli dunubi karena dosana teh inget. Saha eta teh? Kita gitu. Inget-inget dosanya. Allahumma gfirli dunubi, ingat baheula. Keur ngalah jambu batur teu bebeja. Baturna tos meninggal dunia, ahli warisnya sudah enggak ada. Allahumma gfirli dunubi, bagaimana nanti kalau di akhirat ya Allah. Lalu tambahkan wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Sing ingat karena jasa-jasa orang tua. Jadi kunci sobar, proses sobar kita berusaha. Pertama istiqomah, jangan keluar dari aturan Allah. Yang kedua secara khusus mudawamah. Biasa setiap pagi sedekah 5.000 itu terus
terus mudawamah 5.000 dulu katanya. Nah yang ketiga harus dilatih atau riyadhah. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Yang akan mendapatkan keuntungan adalah hanya orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan selalu dibarengi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna khalaqtana wa nahnu ala 'ahdika wa ala ahwadika mastata'na nabu'ulaka bi ni'amika wa nabu'ulaka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dari segala